Halo, perkenalkan nama saya Johan Syaputra dari kelas akuntansi Malam 2. Pada kesempatan ini saya akan sedikit membahas tentang etika dalam penggunaan teknologi informasi. Teknologi itu pasti akan selalu berkembang ya, sesuai dengan seiring perkembangannya zaman. Tetapi terkadang itu ada sedikit orang yang masih kurang paham akan etika dalam penggunaan teknologi informasi tersebut. Banyak kasus yang terjadi karena kurang pahamnya akan etika dalam penggunaan teknologi informasi. Salah satunya yaitu ada bully. Bully yang dilakukan oleh seseorang akan berdampak sangat tidak baik bagi korban karena akan menyebabkan trauma berat hingga kriminal karena tidak terima dengan perlakuan atau pembulian yang dilakukan oleh sang pelaku. Selain itu ada juga namanya itu pencemaran nama baik. Seiring dengan perkembangan zaman, kita bisa mencemarkan nama baik seseorang hanya dengan melalui status, atau kita memposting status atau story yang biasa kalian buat itu entah di WA, di IG, Facebook, atau media sosial lainnya. Kalian cuma tinggal buat status dengan mengetikkan contohnya seperti menyebarkan berita fitnah, itu sudah bisa dikatakan pencemaran nama baik. Selanjutnya itu ada virus komputer. Nah, virus ini tuh bisa dikatakan menyerang perangkat lunak sehingga berbahaya jika dijalankan dan dapat menggandakan diri atau menginfeksi program komputer lainnya dengan memodifikasinya atau membuat program tersebut tak bisa dijalankan sama sekali. Virus itu sering terlihat ya. Virusnya tuh sering melakukan beberapa jenis aktivitas berbahaya pada komputer, seperti pengambil alihan ruang hard disk, ataupun proses pada CPU. Mengakses informasi pribadi, contohnya itu seperti membuka data-data pribadi kita atau data-data file yang sangat penting, data yang rusak, terus mengirim spam email, mengawasi apa yang kita ketikkan, atau bahkan membuat komputer kita tuh menjadi hang atau error. Namun tidak semua virus itu dikatakan merusak atau berusaha menyembunyikan diri, karena pada ciri khas virus itu sebenarnya yaitu mereplikasi program komputer kemudian mengcopy dirinya sendiri tanpa persetujuan pemilik komputer. Mungkin selanjutnya itu ada penipuan online. Kasus penipuan online ini banyak terjadi di Indonesia. Mungkin sudah ada dari zaman dahulu ya, semenjak telepon atau HP genggam itu sudah ada di bumi ini. Menipu secara online itu sering terjadi belakangan ini. Banyak sekali iklan-iklan di internet yang ujung-ujungnya mengarahkan ke tindakan penipuan. Penipuan online juga termasuk tindakan yang tidak beretika di bidang teknologi sekarang. Apalagi jangkauan publik yang menjadi lebih luas jangkauannya karena semua itu saling terhubung. Di zaman sekarang orang pada akses berita melalui internet. Sudah jarang orang mengakses berita itu hanya dengan menonton TV. Untuk berita-berita yang ada di internet belum tentu benar atau bisa kita katakan sebagai berita hoax. Berita hoax ini semakin menyebar belakangan ini dikarenakan teknologi informasi yang semakin berkembang dan mudah diakses oleh siapa saja. Pembuat berita palsu ini telah menyalahgunakan etika dari profesi sebagai penulis berita,
sebagai pembaca kita juga harus lebih cerdas dalam memilah informasi dan jangan menyebarkan informasi tanpa mengetahui kebenarannya. Mungkin dikarenakan adanya jejaring sosial tumbuh semakin besar, berita hoax ini mungkin jadi sulit untuk ditangani. Mungkin kita harus pandai memilah-milah antara berita yang sudah dipastikan kebenarannya sama yang belum. Ya, mungkin itu aja beberapa contoh kasus yang bisa saya jelaskan. Di sini pentingnya kita memiliki etika dalam penggunaan teknologi agar para pengguna teknologi informasi ini merasa aman, nyaman, dan tentram dalam menggunakan teknologi tersebut sehingga tidak menyebabkan kerugian bagi orang lain yang menggunakan teknologi. Sekian dari saya. Bila ada salah mohon dimaafkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Bye.